Assalamualaikum Dusana Sabana TV. Mulai hari ini hadir sebuah program baru di Sabana TV, yaitu program Sabana Sehat. Di program ini kita akan kembali dipandu oleh Bapak Sabrana Datuk Batua, atau yang lebih akrab disapa Bapak Ucok Sabrana. Tapi tentunya Pak Ucok Sabrana di program ini tidak mengajak kita jalan-jalan ke pasar ternak, tapi mengikuti beliau berbincang-bincang seputar masalah kesehatan bersama narasumber yang berkompeten. Untuk episode perdana ini, Bapak Ucok Sabrana akan mengajak kita berbincang-bincang tentang kesehatan gigi keluarga bersama narasumber Dr. Gigi Avando Ekardo, MM, yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD BKIM atau Balai Kesehatan Indra Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Dari tempat praktek, Dr. Gigi Avando Ekardo, MM, di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 59 Jati Padang. Inilah Sabana Sehat, episode kesehatan gigi keluarga. Prokes sudah kita lalui. Boleh kita mau biar nampak ini ya Bu Jo ya? Oh, boleh. Nah, jaraknya kita atur. Sosialisasi. Iya, setiap hari pasiennya Pak Dokter ramai. Alhamdulillah Bu Jo. Oh, Mungkin tempat juga strategis Bu Jo. kesehatan gigi keluarga ini menurut Pak Dokter ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Jo yang sudah hadir dan menyempatkan di praktek kita di klinik Dr. Gigi Avando. Kesehatan gigi dan mulut, mungkin masyarakat sekarang kita sudah tingkat ataupun mindsetnya sudah bergeser, sudah bagus, apalagi di Kota Padang. Pengertian kesehatan gigi dan mulut ini mungkin juga untuk pemirsa juga disampaikan bahwasanya gigi yang sehat itu mungkin kalau awamnya gigi yang tidak pernah sakit. Tetapi ketika grade ataupun level itu sudah meningkat, gigi yang tidak sakit, kemudian susunannya bagus, kemudian tidak berkarang, tidak ada berlubang, itulah sebenarnya pengertian daripada gigi yang sehat. Dan itu sudah bisa dimulai dari usia dini. Usia anak-anak itu kita sudah bisa mengatur, karena erupsi pergantian ataupun pertumbuhan dari gigi susu ke gigi permanen itu sudah diatur di nomenklaturnya. Jadi umur 5,5 sampai umur 7 tahun pergantian gigi seri, bawah dan atas. Jadi kalau misalnya keluarga, orang tua, bapak dan ibu memperhatikan proses pergantian gigi susu ke gigi permanen, insya Allah dan diniscaya gigi anak-anak ini sehat dan rapi. Jadi kalau kita melihat kalau ada gigi yang setelah dewasa giginya krodit, atau berdempet, maju mundur, atau terlalu maju, atau terlalu bawahnya terlalu maju juga Bang, itu karena mungkin kurang diperhatikan pada saat proses pergantian gigi susu ke gigi permanen. Itu mungkin Bang pengertian dari Orang tua kan nggak tahu proses begini. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sosialisasi lewat orang tua, lewat sekolah persoalan ini? Biar ini saya lihat ketika ada penerimaan siswa di kepolisian, ya, Angkatan Darat, itu semua mereka berbondong-bondong untuk merawat gigi. Ya. Nah, berarti kan dari awal tidak ada persiapan atau bimbingan terhadap gigi ini. Ya, jadi memang betul seperti yang disampaikan oleh Bang Ucok, bahwasanya persoalan gigi ini adalah persoalan yang sangat urgen, karena pintu masuk, gerbang masuk daripada makan itu melalui mulut, melalui gigi ini semuanya. Kalau sekiranya gigi berlubang mulai dari anak-anak sampai dewasa, sudah pasti akan diganggu pencernaan. Bagaimana anak-anak mau makan dengan memenuhi 4 sehat 5 sempurna kalau misalnya giginya sakit. Jadi memang seperti yang saya tunjukkan di sini Bang, itu proses-proses pergantian gigi, gigi susu, kemudian ini kasus seperti gigi yang mungkin dari awal ini kan krodit nih Bang, tidak rapi, sehingganya memang ke orang tua kita juga menyampaikan secara promosi kesehatan melalui pemerintah, bisa melalui puskesmas ini semuanya, melalui promkes Bang. Kemudian kalau untuk persoalan kenapa ketika mau memasuk TNI Polri ataupun ikatan dinas ataupun sekolah-sekolah lainnya baru kita, karena itu saklek sekarang pemirsa juga Bang Ucok, bahwasanya untuk masuk TNI Polri itu gigi dalam kondisi sehat.
Jadi nanti terasanya dari setelah anak-anak tamat SMA, ketika mereka mau mengambil pilihan menjadi seorang TNI atau Polri, mereka pasti akan terbentur dengan kondisi kesehatannya. Karena itu dari kita usia dini ini sudah kita perhatikan. Contohnya Bang, misalnya kriteria untuk tes polisi, kebetulan kita juga pernah menjadi panitia 4 tahun di Bayangkara, di Rumah Sakit Bayangkara untuk penerimaan polisi, Bang, Ampol, Polwan, kemudian Bintara dan Tantama. Itu memang sangat bisa kalah. Misalnya casis ataupun calon siswa polisi atau Taruna ini bagus semuanya, Bang. Tetapi nilainya misalnya untuk kesehatan, ujian RIKES 1 itu ujian kesehatan pertama yang diuji itu adalah tinggi berat badan ideal, kemudian THT, mata, gigi, kemudian tensi dan postur. Kalau misalnya postur bagus, tensi bagus, 5 ini bagus, tetapi gigi bermasalah, langsung dia gugur ataupun mati. Jadi kalau dalam istilah kedokterannya, di dalam istilah kepolisiannya, stakes 4 itu adalah nilai yang paling rendah, Bang. Dan bisa jadi langsung terhenti walaupun yang lainnya bagus gitu, Bang. Jadi memang sangat vital dan sangat fatal sekali. Karena itu kita sampaikan ke orang tua yang berobat ke sini maupun berobat ke tempat-tempat puskesmas ataupun kita kebetulan di PKIM, kita sampaikan tolong diperhatikan dari usia dini pergantian gigi susu ke gigi permanen. Karena bagaimanapun mungkin anak-anak mulai dari SD, SMP mungkin mereka tidak risih dengan giginya yang maju atau giginya hilang, atau dia memasuki usia SMA, remaja, secara psikisnya mereka menjadi menjadi MC ataupun menjadi rendah karena dilihatnya gigi teman-temannya rapi, kemudian dia punya gigi pun agak maju, jadi menjadi guyon-guyonan bagi teman-temannya gitu. Kalau dilihat seperti tadi kan harusnya dari awal dia merawat giginya. Nah, ini kira-kira trik-triknya atau strateginya gimana nih? Ya, Makanya. baik Bang Ujo, pemirsa. Jadi untuk strategi ataupun treatment dalam usia dini ini, orang tua memegang peranan yang sangat penting dan sangat vital. Sesibuk apapun orang tua, seupgrade apapun kegiatan-kegiatan, tetap kesehatan gigi anak ini harus diperiksakan sekali 6 bulan. Sekali. Kalau bisa sekali 3 bulan. Kenapa sekali 3 bulan? Karena pada saat gigi bercampur, gigi berganti dari gigi susu ke gigi permanen, kadang anak-anak ini udah tahu giginya udah goyang, Bang. Tapi karena mungkin pengetahuan ataupun anak-anak tidak takut dengan ke dokter gigi, dia diamkan. Akhirnya gigi yang goyang itu karena didiamkan, akhirnya kuat kembali, Bang. Karena benih gigi permanen ini, ketika benih gigi permanen itu sudah mau muncul, ketahan dengan gigi susunya, akhirnya dia mencari tempat di posisi yang lain. Itu yang menyebabkan gigi ini berantakan atau prodit. Jadi kalau kita melihat gigi anak-anak atau gigi yang sudah dewasa itu prodit atau tidak rapi atau berantakan, itu diakibatkan keterlambatan dalam pencabutan ataupun dalam pergantian dari gigi susu. Banyak kasus-kasus, jadi istilahnya itu kortugi. Kortugi itu korban tukang gigi. Jadi mungkin karena mereka mungkin mau gaya-gayaan, kemudian dia itu mau ingin menyesuaikan status sosialnya, dia pasang behel yang abal-abal, boleh kita bilang abal-abal itu yang mungkin biayanya jauh di bawah standar daripada pemasangan biasa. Ada yang 200, ada yang 300. Yang namanya anak-anak sekarang, karena itu sudah menjadi tren, sudah menjadi lifestyle, gaya hidup ini semuanya, udah orang pasang behel, dia pasang behel, tetapi dia tidak pikirkan apa impact, apa dampak daripada pemasangan gigi yang tidak kompetensinya. Banyak pasien-pasien kortugi yang di sini yang datang, awalnya gigi saya bagus, tapi setelah pemasangan behel kok jadi berantakan, Dok. Berarti bapak, ibu, atau anaknya memasang di tukang gigi. Itu bukan kompetensinya. Akhirnya giginya malah berantakan, budgetnya pun lebih besar. Akhirnya kita arahkan ke dokter gigi spesialis ortodontik, biayanya pun berlipat-lipat karena dia sudah kerusakannya sudah terlalu banyak gitu. Jadi saya sampaikan juga ke pemirsa, periksalah kalau mau melakukan pemasangan behel ataupun ortofik ke dokter gigi.
yang berkompeten dalam pemasangan ini. Jadi kalau di luar itu di salon menjanjikan di semuanya, yakinlah kerusakan akan lebih banyak. Jadi artinya tidak dalam ilmunya dalam pemasangan. Dulu kan mereka ke dokter gigi ini, Bang Ujo, ketika mereka sakit gigi, tapi sekarang enggak. Mereka datang ke dokter gigi sudah rutin sekali 6 bulan. Kemudian bukan hanya untuk mengobati saja, tapi sudah mengarah ukuran ketuaan ataupun awet muda dari seseorang itu dilihat dari gigi, Bang. Nah, gitu. Jadi itu memang sangat diperhatikan. Jadi anjuran kita sebagai dentis, sebagai dokter gigi, anak-anak memang dari awal, mulai dari 6 tahun itu kita sudah harus membiasakan anak-anak datang ke dokter gigi. Bukan hanya untuk duduk di kursi saja nih, tetapi merubah ataupun attitude ataupun mindset daripada anak-anak itu sudah mulai kita. Biasa. Kalau kita dulu kan sebelum sakit gigi belum ke dokter. Tapi sekarang begini sudah masyarakat sudah mengerti tentang pentingnya. pentingnya kesehatan untuk BPJS bagi masyarakat di Kota Padang khususnya atau Sumatera Barat pada umumnya. Jadi bisa memeriksakan giginya kalau melalui rujukan BPJS sudah bisa ke BKI. Dan terima kasih sekali waktunya. Ya, jadi kami minta nih closing statementnya Pak Dokter kira-kira nih. Oke, alhamdulillah. Baik, mungkin dari kami sendiri sebagai dokter gigi yang sudah berkarir selama 20 tahun ini Bang ya, di fungsional baik di pemerintahan maupun di praktek swasta, menganjurkan dan menyampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan giginya 1 kali 6 bulan. Karena di saat pemeriksaan check up gigi itu kita bisa melihat mana yang gigi yang sudah berkarat, mana yang gigi yang sudah berlubang, mana gigi yang sudah harus dicabut, mana gigi yang hilang. Apalagi anak-anak itu dari umur 6 tahun itu sampai gigi permanennya umur 12-13 memang harus kita pantau. Jadi bagi orang tua harus melihat anak-anaknya gimana giginya, udah goyang, udah berganti atau udah ada yang masalah-masalah lainnya. Jangan nanti kalau udah sakit atau sudah berantakan baru datang ke dokter. Jadi sekali 6 bulan. Jadi keluarga Senyum Sehat, Senyum Indonesia berawal dari keluarga yang sehat. Itu mungkin closing statement, dan terima kasih sekali lagi dari Bang Ujo yang sudah menyempatkan hadir di praktek kita dengan Sabana. Rumah BKIM akan berubah status menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Hati Kucing. Jadi mohon dukungan Bang Ujo yang orang lama di Dinas Kesehatan, senior kami juga di Dinas Kesehatan, wakil rakyat juga. Mudah-mudahan Sabana TV ini menjadi yang terdepan di dalam pemberitaan di Sumatera Barat. Terima kasih Bang Ujo. Sukses Sabana TV.